Hai, di pertemuan kali ini kita masuk ke materi tentang studi kasus ya. Jadi kita akan membuat studi kasus yaitu website profil kampus. Jadi untuk memulainya kita akan mendownload dulu template admin yang kemarin sudah kita buat ya. Kalian buka linknya ya, link materinya. Kemudian kalian bisa pergi di yang paling terakhir, yang N. Kalian buka link GitHub-nya. Kemudian kalian pilih tombol code dan download zip, download filenya ya. Kemudian kita akan cari template yang akan kita gunakan. Kalian buka Bootstrap Math. Nah, ini Bootstrap Math. Di sini ada template frontend yang bisa kalian gunakan. Kalau kemarin kita gunakan ini ya, template admin. Ini kalian bisa pilih-pilih nanti template untuk tugas UASnya ya. Jadi di sini template yang kita gunakan yaitu Eterna. Kalian cari Eterna ya, dan di enter. Ini template yang kita gunakan. Kalian klik free download. Ini kalau kalian mau lihat bagaimana tampilannya, kalian klik saja live demo. Ini tampilannya seperti ini ya. Sini ada berita, kemudian ada juga kontak. Ini sudah selesai di download. Kita open folder. Kemudian kalian ekstrak. Ini kalian namakan studi kasus saja ya, atau langsung saja Unitama. Oh ini ya yang folder, seharusnya Unitama. Kemudian ini kalian cut. Kalian pindahkan ke exam katalog. Kalian paste Unitama ya. Kemudian kita buka di Visual Studio Code. Kemudian di sini di helper ini database-nya admin template. Kita akan ganti database-nya ya. Jadi untuk studi kasus kita buat database baru. Kita sesuaikan dengan nama aplikasinya yaitu Unitama. Jangan lupa di save. Oh ini juga ya. Ini localhost / nama folder yaitu Unitama. Jadi kalian ke php-admin, kalian buat database baru ya, Unitama. Unitama baru, Unitama go. Ini ya, database-nya sudah berhasil dibuat. Kalian cari database-nya, itu ada di dalam folder yang tadi kita download. Kemudian kalian tinggal drag and drop ya. Database-nya sudah masuk. Kalau kalian ketik di Google localhost / nama folder aplikasi kita tadi Unitama. Ini dia sudah berhasil memanggil template adminnya yang kita sudah buat. Tapi kita akan tambahkan ini. Jadi kalian download template-nya, pilih saja free download. Ini sudah Bootstrap ya, Bootstrap 5.3.3. Kemudian pilih free download.
Oh, ini saya sudah download tadi. Open folder, kemudian kalian ekstrak lagi. Oh, ini sebenarnya sudah bisa di delete ya, karena sudah tidak kita butuhkan. Jadi kalian bisa delete ya untuk nice adminnya. Sekarang kita akan masukkan file Eterna di sini. Nanti kalau sudah aplikasinya selesai, folder ini sudah bisa lagi dihapus ya. Ini sudah bisa di close, ini close. Ya, jadi pada saat aplikasi kita dipanggil ya, yang diakses pertama kali itu adalah halaman login, karena untuk admin ya. Tapi kalau sekarang kita akan ganti ya, kalau pada saat pertama kali aplikasi kita dipanggil itu bukan halaman login, tapi sebuah halaman beranda ya. Jadi di halaman indeks ini, kemarin kan dia tampilannya login ya. Ini kita akan rename, kita rubah jadi login.php. Jadi nantinya kalau admin mau mengakses halaman admin, dia harus tambahkan di sini ya, login.php. Tapi kalau dia hanya memanggil nama folder, ini masih muncul semua aplikasi, semua filenya, karena kita belum buat file indeks ya. Jadi kalian klik kanan, index.php, supaya filenya tidak dibuka ya. Sekarang kalian copy dari halaman index.html, Ctrl A, copy, kalian paste di index.php, kemudian di save. Di dalam file template Eterna ini ada lagi folder asset ya. Nah, ini kita sudah punya folder asset, jadi ini kalian bisa rename ya. Kita namakan saja front. Ini kalian copy, kita paste di folder paling luar ya, paste. Jadi nanti dia akan sejajar ya, admin, asset, Eterna, dan front. Oh, ini kalian rubah kembali ya, supaya pada saat kalau kita buka file di dalamnya itu tampilannya bisa muncul ya. Karena ini di sini dia akses folder asset ya, ASSETS. Sekarang kalau saya refresh, tampilannya ngaco ya, tidak seperti file template-nya. Jadi kita akan perbaiki. Coba kalian buka di admin, kemudian template, di bagian header ya. Ini kalian copy 2 baris ya, untuk require helper, dan ambil variabel pengaturan. Kalian simpan di paling atas. Save. Oh, ini ada yang mau saya rubah juga di front. Ini jangan vendor, karena nanti kalau saya push di GitHub, filenya bakalan tidak ikut terpush. Jadi saya ganti jadi plugins, sama seperti kemarin ya di template admin. Jadi di bagian index.php di folder paling luar, kalian Ctrl D ya untuk vendor, kemudian kita rubah jadi plugins. Ini kalian copy dari header.php, kita ambil base URL-nya ya, karena kita akan tambahkan di depan folder asset. Jadi kalian blok folder assets, ini kalian bisa hapus ya. Kemudian kalian paste base URL-nya. Tadi kita sudah rubah folder assetnya menjadi front. Jadi base URL dia akan panggil localhost/unitama, kemudian dia akan panggil folder front ya, front, kemudian plugins. Jadi kalau saya refresh, seharusnya
Oh, ini error karena ini ya. Kalau tadi di template untuk header, ini dia harus keluar dari folder ya. Sementara untuk index, itu file indexnya itu dia sama folder dengan helper. Makanya ini tidak perlu kita tulis. Kemudian di save. Kalau di refresh, ya, tampilannya sudah seperti tampilan template ya. Kemudian Ctrl B, ini akan kita ganti supaya sesuai dengan tema aplikasi kita ya. Kalian bisa ambil dari header. Ini kalian copy dari metanya sampai di fav icon ya. Kita ganti metanya sampai di fav icon. Di index ya. Kemudian di save. Kalau diganti nanti di sini bakalan berubah ya. Sudah jadi template admin. Kemudian untuk nama aplikasinya kita akan ganti juga. Kalian scroll di header.php. Kita punya ini ya, nama aplikasi. Kita scroll ke bawah. Ini bisa di minimize ya. Ya, ini nama aplikasinya Eterna. Kalian paste ya aplikasi kita. Kalau kita refresh, kita akan tulis template admin. Kemudian dari header kalian bisa copy juga untuk logonya. Ini logo. Kita ganti ini logo. Jangan lupa ini matikan komentarnya ya. Kontrol garis miring. Kalau saya refresh, sudah muncul ya logo Unitama dan template admin. Kemudian yang terakhir itu untuk footer ya. Admin template footer. Kalian cari ini copyright-nya. Kalian copy. Ctrl B, kita scroll sampai paling bawah ya. Kita cari footer copyright-nya. Nah, ini copyright. Kita bisa ganti nih ya. Copyright itu ada di dalam tag footer ya. Nah, ini kita ganti tulisan copyright-nya. Kemudian di paste dan save. Ini juga dihapus saja ya. Refresh. Dan sekarang copyright-nya sudah berubah ya. Cuman untuk footernya ini akan kita hapus ya, karena kita tidak butuhkan ini juga. Karena kontaknya ini ya, kontaknya akan kita buat di halaman terpisah. Jadi kalian cari footer. Ini ya footer. Ini join our newsletter. Ini kalian bisa minimize. Ini bisa di delete. Kalau di refresh dia sudah hilang ya. Ini juga akan kita hapus. Jadi ini kalian bisa minimize kembali. Ini lagi di delete. Dan di save. Refresh. Sudah hilang ya. Sekarang kita perbaiki lagi di bagian menunya ya. Ya, ini menu. Ini kita ganti pakai bahasa Indonesia saja. Jadi beranda. Ini jadi berita ya. Ini tentang, ini bisa dihapus. Ini kelasnya juga bisa di delete. Kemudian untuk drop down-nya kita tidak akan pakai multiple drop down. Jadi ini bisa di delete. Selanjutnya untuk halaman beranda, berarti dia akan arahkan ke URL localhost /admin /unitama ya. Ini juga kita ganti jadi localhost /unitama. Ini kita minimize dulu ya. Untuk saat ini biarkan dulu namanya drop down. Kalau ini kita rubah jadi kontak.
dan di refresh. Kalau saya klik beranda, ya, dia sudah alahkan ke localhost/unitama. Ini sekarang kita ganti ya. Kalian copy base URL-nya. Nanti kita akan buat file ya. Tentang .php. Kalau ini berita ya. Terakhir yang di bawah itu kontak. Dan di save. Ctrl B. Nah sekarang ini bakalan kita pecah ya. Kita pecah menjadi template. Sama seperti pada saat kita buat di admin ya. Jadi kita akan pecah menjadi header dan footer. Kalian buat file baru di folder paling luar ya. Buat file ya, new file header .php. Untuk header itu kalian cut mulai dari ini ya, kalian cari tag main, kalian blok sampai di atas, kemudian di cut, simpan di header dan save. Kemudian buat lagi file baru ya, new file footer .php. Untuk footer kalian copy dari tag penutup main ya sampai di bawah, cut, simpan di footer, kemudian di save. Indeksnya juga di save ya. Tapi sekarang kalau kita refresh, dia bakalan ngaco lagi tampilannya ya, karena kita belum memanggil header dan footer. Ini sama seperti di user ya, kita panggil header dan juga footer. Ini kalian bisa copy, terus simpan di atas. Tapi ini bukan template ya, ini jadi header.php. Ini copy lagi, simpan di bawah. Dia jadi footer ya, footer.php. Refresh ya, dia sudah normal. Kemudian kalau halaman selain halaman indeks ya, biasanya kalau halaman indeks itu di tampilan awalnya itu ada slider. Ini slider ya. Tapi kalau halaman selain indeks itu dia tidak menggunakan slider. Jadi kalian bisa lihat di template-nya. Kita buka di halaman kontak ya. Open with live server atau open default browser juga boleh. Ya, ini dia tidak pakai slide. Jadi kita akan buat lagi untuk kontak ya. New file kontak.php. Di halaman kontak ini jangan lupa panggil header dan juga footer. Balik kalau kita akses ya, halaman kontak sekarang sudah muncul tapi belum ada isinya. Kita bisa copy isinya itu dari kontak.html di dalam folder template kita ya. Kalian scroll, kalian cari tag main karena isinya itu ada di dalam main. Ini bisa di minimize ya, header, nah ini main, minimize ya. Jadi isinya itu kalian copy dari dalam main. Copy, kita simpan di dalam kontak ya, paste, save. Ini sudah bisa di delete, ini juga bisa di minimize. Kalau saya refresh ya, tampilannya sudah sama seperti template ya, tapi ini tidak kita butuhkan, jadi kita bisa delete. Kalian scroll ke atas. Nah, ini navnya ya. Ini bisa dihapus. Kontak kita rubah ya pakai bahasa Indonesia. Kontak kami.
Ini terlalu dekat, kalian bisa kasih padding ya, PY strap 4. Biar ada jaraknya. Kalau masih terlalu dekat, kasih nilai terbesar, yaitu 5. Reverse. Kemudian sama seperti di admin ya. Di admin itu kita punya sebuah blank template untuk kalau kita buat file baru, kita tinggal copy dari blank. Jadi kontak ini, kalian file, kemudian save as, kita buat jadi blank. Tapi untuk blank, ini kalian bisa delete ya, isinya. Yang kita simpan itu hanya kontak. Kalau di refresh tidak ada error ya. Jadi misalkan kalau kita buat halaman tentang, kalian tinggal dari sini ya, new file, tentang titik php. Isinya tentang ini, kalian bisa ambil dari blank. Kemudian di paste. Ini rubah jadi tentang kamu. Kalau di refresh, kalian klik tentang, ya, sudah muncul ya. Tinggal nanti kita tambahkan kontennya. Kemudian kalau berita juga, new file, berita titik php. Isinya seperti biasa ambil dari blank. Paste. Tidak usah pakai kan ya kalau berita. Save dan refresh. Dan ini berita. Oh, ini huruf besar ya. Refresh. Terus sekarang sudah jadi menunya. Ini kita biarkan dulu ya. Nanti kita edit. Sekarang kalian login. Kalau login berarti tambahkan login titik php. Kita login ya, gunakan usernya 1 sampai 8. Username dan password. Kalian ke pengaturan, kita rubah nama aplikasinya ya, jadi Unitama. Kemudian untuk copyrightnya kita tulis Universitas Teknologi Akbar Makassar dan di submit. Ini kita akan tambahkan sebuah menu baru ya, supaya kalau kita mau kunjungi halaman beranda itu jadi gampang. Ini kita close semuanya. Kalian ke admin, template, kemudian header. Kita cari ya ini ya, Ctrl B. Kalian cari akun setting. Ini kalian copy ya. Kalian blok, Alt Shift bawah. Alt Z. Ini bukan akun setting tapi beranda. Kemudian untuk linknya ini bisa di delete karena dia hanya akses base URL. Ini BI home. Kemudian supaya dia tidak timpa ya, tidak timpa halaman ini, kalian tambahkan target ya. Target underscore blank. Kalau di refresh, kalau kita mau kunjungi halaman beranda, ini tuh kita cari ikonnya ya, box icon. Home. Ini home. Kalian copy.
Oh, ini yang tidak pakai background ya, jadi kalian ambil yang ini supaya sama. Kita ganti ikonnya, kemudian di refresh. Beranda kalau kalian klik, jadi dia sudah akses halaman tampilan depan kita ya, yang tidak membutuhkan login. Nah, sekian untuk materi kali ini.